Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sambil kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu mampu memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang, selama hidup kami Tuhan. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Yang mengasihiku, kuasa-Mu, amin, pulihkan setiap hidup kami. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Oh, hatiku haus dan amin. Hati kami haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya, oh, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, oh, selama hidup kami Tuhan. Kau yang kami pandang Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, amin. Selama hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan.
Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, Bapa dan Raja. Mari sekali lagi dari awal kita katakan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Engkau yang mengasihi kami, kuasa-Mu sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Amin. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Kau ada dalam setiap jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segala. Amin. Oh, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah Bapa kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah yang kami sembah dan puja di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya nama. Kami memuliakan Engkau saat ini, dan kami merindukan untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menjadi penolong ada di tengah-tengah kami. Urapi kami semua, bimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Ajarkan kami ya Tuhan, biar kami duduk seperti Maria di ujung kaki daripada Tuhan, untuk mendengarkan setiap kata firman Allah. Sebab setiap kata firman Allah itu sangat bermanfaat bagi kami. Sebab manusia tidak hanya hidup dari roti biasa, melainkan dari setiap sabda atau firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Allah. Pakailah kami semua, istimewa hamba-Mu ini, menyalurkan apa yang menjadi kehendak hati-Mu Tuhan. Kami siapkan mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Dan saya memberikan tema adalah perlindungan. Perlindungan sangat dibutuhkan kita. Waktu kita bangun, bekerja, bergerak, ya, di dalam kendaraan, ya, di pesawat, dimanapun kita berada, kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Ya, waktu kita tidur, kita juga butuh perlindungan Tuhan. Ya, jadi semua kita ini sangat membutuhkan yang namanya perlindungan. Tapi perlindungan kita adalah perlindungan daripada Tuhan. Ya. Sebab Tuhan adalah perlindungan kita. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan memulai dengan ayat kitab Keluaran pasal 36, Keluaran 36 ayat 8 dan selanjutnya.
Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu Ya. membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, Ya. kain ungu muda dan kain kermisi. Ya. Dengan ada kerupnya buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. Ya. Terus 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua. Dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. ya. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 sosok pada tenda yang di ujung Ya. pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Ini adalah tabernakel, kemah suci, tanda kehadiran Allah. Dan itu yang diperintahkan diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk membuat tempat kediaman di bumi sehingga Allah hadir. Ya, tabernakel yang dibangun oleh Musa dengan bangsa Israel. Ayat yang ke-14. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. Ya, 11 tenda dibuat orang. ya, Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda. ya. Ayat 18. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu Ya. sehingga menjadi satu. Ya, Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung. tudung. Ya, dibuatlah tudung tenda untuk menuduni. Tolong dibaca ayat 14. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang Ya. menudungi kemah suci. Menudungi. Artinya mendapatkan penudungan, perlindungan. Ya. Jadi tudung itu untuk melindungi apa yang ada di dalam, yaitu tabernakel, ruang suci dan ruang maha suci. Ada 4 lapis tudung. Jadi kemah suci itu, ruang suci dan maha suci itu ditudungi dengan 4 lapis tudung atau tenda, sehingga pengaruh dari luar tidak akan mengenai kepada tabernakel. Ya, demikian juga Tuhan itu mau melindungi kita, gereja Tuhan. Apakah kita tabernakelnya Tuhan? Apakah kita tempat kediaman Allah di bumi? Ya, tubuh Kristus. Tuhan itu kepala. Jadi kita ini boleh tenang kalau kita adalah tubuh Kristus, gerejanya. Kepala gereja yang memenuhi segala kebutuhan kita. Kepala gereja yang menudungi, melindungi kita. Pertanyaannya, apakah kita ini tubuh Kristus? Apakah kita ini tabernakel, tempatnya Allah hadir di dalam kita? Sebab kita dikatakan adalah tabernakel, tempat kediaman Allah, roh Allah di dalam kita. Kita ini tubuh yang ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal. Sehingga dikatakan tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Makanya tubuh kita tidak boleh sembarangan digunakan, baik untuk dosa, baik untuk hal-hal yang tidak benar. Karena kita ini tubuh Tuhan, harus dihargai.
dijaga kesehatannya dan sebagainya, agar kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, itu suatu ibadah yang sejati. Nah, kalau kita ini tubuh, Kristus kepala, otomatis kita ini dapat pemeliharaan dari kepala, perlindungan kepala. Semua orang suka mau dilindungi. Ketika saya mau keluar dari rumah, pasti saya berdoa, Tuhan menyertai, melindungi kami, tiba dengan selamat kembali dari luar, masuk kembali ke rumah. Demikian juga saudara mau pergi tempat kerja, ya, mau pergi sekolah, mau pergi mana saja, jangan lupa minta perlindungan. Mau tidur, apalagi kalau mau tidur, kita kan tidur tidak tahu apa-apa. Layaknya orang yang sudah mati aja. Kalau saudara tidur, pasti saudara seperti itu. Bangun pagi, puji Tuhan, sepanjang malam Tuhan melindungi kita. Makanya kita harus tahu bahwa kita gereja Tuhan, orang percaya itu adalah tubuh. Maka seperti tabernakel itu, tempat kediaman Allah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dilapisi 4 tudung. Itu perlindungan berlapis-lapis, sehingga tahan, menahan pengaruh-pengaruh dari luar. Jangan yang masuk yang buruk. Sekarang ini banyak pengaruh buruk, ya, banyak sekali. Kita mesti berhati-hati dengan tontonan-tontonan, dengan baca-bacaan, terutama orang-orang muda. Awasi dirimu, ya, awasilah hidupmu dengan baik. Efesus 5 ayat 23, tolong dibaca. Karena suami adalah kepala istri, Suami itu kepalanya istri. sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kristus adalah kepala tubuhnya ini. Jemaat itu adalah tubuhnya. Terus, Dialah yang menyelamatkan tubuh. nah, dia menyelamatkan. Jadi suami kepala tubuh. Tapi banyak suami tidak tahu menjadi kepala. Dia bukannya penyelamat tubuh, tapi merusak tubuh. Berapa banyak suami-suami memukul istrinya, menendang, ya. Bahkan banyak kali suami-suami itu begitu kejam kepada istri, ya, meninggalkan, lalu menyimpang, menyeleweng, tidak setia kepada janji pernikahannya, ya. Padahal dia itu kepala, penyelamat, dia pelindung istri dan anak-anaknya dan keluarga. Dialah pemberi nafkah hidup. Jadi suami harus meletakkan tempat pada tempatnya dia, bukan istri kepala. Istri itu tubuh. Makanya istri itu tidak boleh memerintah, mengatur, tapi tunduk pada suami. Nah, tunduk itu juga tunduk pada yang benar. Kalau suaminya tidak benar, permintaannya tidak benar, kelakuannya tidak benar, ya tidak boleh istri itu tunduk. Tapi diam tanpa perkataan. Nanti kalau suaminya lihat dia diam tanpa perkataan, justru itu menolong. Ya, mari kita baca surat Petrus. Pasal 3, 1 Petrus 3, ayat 1 mulai. Demikian juga kamu, hai istri-istri, Ya, tunduklah kepada suamimu, tunduk pada suami. supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, Ya, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. istrinya berdoa, sembahyang, diam, tidak perkataan, sembahyang. Lanjut. Jika mereka melihat
bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka Nah, kalau istri itu saleh, murni, ya, dia akan melihat sesuatu. Dia tidak tega untuk melakukan yang kasar kepada istri. Lanjut. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, Ya, memakai perhiasan emas, atau Ya. dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. ya, Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, manusia batin, manusia roh. Perhiasanmu, inner beauty, kecantikan di dalam. Itu perempuan. Lanjut. yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, Ya. yang sangat berharga di mata Allah. Nah, terus. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, Ya, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. ya, Mereka tunduk kepada suaminya, ya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, ya. dan menamai dia tuannya. Nah, tetapi pernah juga salah. Ya, Sarah ngatur karena lama tidak punya anak. Abraham, suamiku, aku sudah tua, belum punya anak. Saya sudah tidak mungkin melahirkan anak. Alkitab mengatakan Sarah sudah mati haid, sedangkan Abraham sudah lemah sakarnya. Mana mungkin bisa melahirkan. Itu. Coba ada budak yang bernama Hagar. Dia masih muda. Ya. Abraham itu waktu itu 86 kalau tidak salah. Abraham masih boleh kuat. Ya. Dekati Hagar. Lalu lahirlah Ismail. Abraham tidak pada tempatnya sebagai kepala yang menundungi istri. Harusnya dia katakan, tidak, engkau satu-satunya istri saya. Dan akhirnya mengandung Hagar, lahirlah namanya Ismail. Jadi ada keturunan Abraham melalui Ismail, dan nanti ada anak perjanjian keturunan Abraham secara rohani, yaitu Ishak. Ini dua ini, Ismail dan Ishak, keturunan Israel rohani dan keturunan Arab. Seharusnya perdamaian karena bapaknya satu, bukan peperangan. Ya, amanlah dunia kalau orang mau berdamai. Nah, kesalahan ini dibuat oleh Abraham dan dibuat oleh Sarah. Tapi kalau kita baca di surat Petrus 3 ini, kalau orang mengikuti, Sarah tunduk kepada Abraham dan menamai dia Tuan Abraham. Coba saudara sebut suamimu Tuan. Gimana saudara? Tunduk, patuh. Ya, maka tidak ada keributan. Itu perempuan itu harus mempunyai kecantikan bukan hanya luar. Seringkali perempuan-perempuan yang tak mengerti mengutamakan kecantikan di luar. Cantik luar tapi dalamnya tidak. Tapi juga jangan sembarangan, ya penampilannya harus neces juga, bagus, tetapi bukan hanya mementingkan luarnya, cantik luarnya, dalamnya tidak. Dan demikianlah susunan ini, kepala adalah suami, seperti Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuh yang dilindungi, ya. Maka kepala suami itu harus menjadi pelindung untuk
anak dan istrinya. Bukan ada suami menganiaya istri. Ya. Coba kita baca dulu ayat 7 dari 1 Petrus 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, Ya. hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nah, suami juga harus bijaksana. Dari 7 ayat, 6 ayat buat perempuan. Kenapa? Tuhan membela. Tuhan membela. Lebih banyak nasihat buat perempuan, lebih banyak nasihat buat kaum lemah. Itu pembelaan Tuhan. Supaya firman yang diperintahkan, diajarkan kepada seorang istri perempuan, itu menjadi kekuatan. Karena firman itu adalah kekuatan kita. Makanya firman itu harus suka didengar, suka dibaca, suka dipelajari, suka dilakukan. Itu kekuatan. Itu pedang roh kita. Ya, kalau kita digoda, dicobai setan, maka apa yang harus jadi perisai kita? Firman. Pedang roh. Saudara, waktu Tuhan Yesus lagi dicobai, habis puasa 40 hari, tidak makan, tidak minum, lapar. Apa yang dikatakan iblis? Nomor 1 apa? Jadikan batu jadi roti. Dijawabnya apa? Ada tertulis. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Ayo, buang dirimu dari bumbungan bait Allah. Nanti malaikat akan menatang. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Yang ketiga, dibawa melihat di atas gunung, lihat kemuliaan dunia. Kalau kamu menyembah aku, semua itu kuberikan kepadamu. Ada tertulis, kamu hanya harus menyembah Allah. Ada tertulis ini menjadi kekuatan. Jadi 6 ayat ini merupakan kekuatan bagi seorang istri yang lemah. Kalau itu diikuti, dituruti, saya percaya istri itu adalah kuat di mata suaminya. Punya kecantikan di dalam, bukan hanya di luarnya, pajangan di luar. Ya. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan hidup bijaksana dengan istrimu kaum yang lemah. Hormati mereka sebagai, coba tolong dibaca ayat 7. Sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, iya. yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, kalau suami dan istri bisa seperti ini, berkat Tuhan turun atas hidup saudara. Katakan amin. Iyalah, mana ada berkat kalau tidak rukun, iyalah, ribut, ya, bertengkar, ya, gelas pecah, piring pecah, tempat tidur dirusakkan, lemari-lemari dihancurkan. Mana ada berkat? Tuhan hanya mencurahkan berkat kalau 2 orang bersaudara duduk diam dan rukun. Kesana Tuhan memerintahkan berkat. Di mana ada tempat yang rukun, di situ ada berkat. Kalau ribut-ribut, tidak ada berkat. Tolong dibaca Mazmur 133, begitu banyak ayat firman Tuhan buat kita. Nyanyian Syarah Daud. Ya, Sungguh alangkah baiknya dan indahnya ya. apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Suami istri diam bersama dengan rukun. Anak-anak rukun. Saudara bersaudara seiman rukun. Hamba-hamba Tuhan rukun. Ada kesatuan, ada unity. Ada kesatuan tubuh. Di sana Tuhan perintahkan berkat. Lanjut.
Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, Ya. yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kita ini tubuhnya Tuhan. Perempuan itu tubuh dari suaminya, kepala. Ya, Yesus kepala gereja, kita tubuhnya. Nah, kalau kita tubuh yang benar, akan dipelihara, diberkati. Jadi jangan merusak tubuh. Ya, dijaga kesehatannya. Jam tidur tidak boleh terlalu lelah dan sebagainya. Tolong dibaca 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kehadiran Allah, tabernakelnya Allah. Kita ini tabernakel, tempat kediaman Allah. Ya, hargai itu tubuh. Beda kalau saudara jadi orang Kristen belum bertobat, belum tinggal Tuhan di dalamnya. Namanya saja Kristen, tapi belum bertobat. Segala macam dosa, segala macam apa yang tidak berkenan masuk ke dalam tubuh. Karena kita bukan tabernakel Allah. Tapi kalau kita bertobat, kita dibersihkan, dibeli dengan darah, diputihkan. Dulu kita hitam, sekarang jadi putih. Nah, kita jadi tubuh. Nah, itu dipelihara, dilindungi, ditudungi. Seperti tabernakel ruang suci, ruang maha suci itu dilindungi dengan tenda-tenda atau tudung-tudung sebanyak 4 lapis. Bayangkan, perlindungan berlapis-lapis itu. Tabernakel. Ya, sampai lapis yang paling atas itu. Yang sangat kasar, tidak cantik, tebal. Itu menahan badai. Itu penghukuman. Di mana kasih Allah menanggung segala penghukuman di atas kayu salib. Luar biasa kasihnya Tuhan. Ya, tolong dibaca lanjut. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, perhatikan. Jadi sejak kita ini dibeli oleh darah Tuhan, percaya dan bertobat, kita bukan milik kita lagi. Jangan sembarangan dengan tubuh. Lanjut. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, karena dibayar lunas. Kapan lunasnya? Waktu Yesus berseru, sudah genap. Nah, lunas. Tetes terakhir darah Kristus. Sampai dia tidak punya darah secara manusia. Allah kita yang menjadi manusia itu tidak punya satu tetes darah. Semuanya dikorbankan untuk kita. 4 liter darah. Untuk menyelamatkan kita dari dosa, menebus. Sehingga kita dijadikan miliknya, disebut tubuh. Dia itu kepala. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri. Kata Alkitab, tolong baca baik-baik. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Silakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita ini tidak bisa mengatakan tubuh saya ini milikku. Ya, terus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini nasihat saya kepada perempuan-perempuan muda, gadis-gadis muda. Kalau Anda sedang berpacaran, belum menikah, baru dalam masa perkenalan, jangan sembarang menyerahkan tubuhmu. Karena itu bukan milik kamu. Miliknya Tuhan yang menebus.
Ya, makanya saya selalu sarankan kepada orang yang belum menikah, jangan sampai engkau berbuat yang salah terhadap tubuh Kristus sebelum masuk dalam pernikahan. Kalau engkau dengan seorang laki-laki, dia mengajak atau dia sedang melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap engkau, katakan, ambil ayat ini, kutip, jangan, ini bukan milik aku dan juga bukan milik kamu, ini milik Kristus. Jangan jamak aku dulu, ya lah, karena miliknya Tuhan, bukan milikku. Aku tidak bisa seenak-enaknya pakai tubuh saya ini. Nah, ini ayat mengatakan tubuh kita dibayar mahal, darah, pengorbanan Yesus, supaya kita jadi tubuhnya Tuhan yang mendapatkan perlindungan. Demikian juga seorang pria yang mau bersama seorang wanita, engkau adalah pelindungnya, engkau adalah calon kepalanya. Jangan melakukan hal yang menyakitkan. Seumur hidup sangat menyakitkan. Saya menyaksikan dalam pemberkatan nikah, ya, kalau orang dua-dua itu bersuci dan suci, air mata saja, dan turunlah berkat Tuhan atas hidupnya. Dia akan diberkati beranak cucu. Makanya saudara harus berhati-hati. Banyak kali dalam konseling bimbingan pranikah, ketika sudah dekat-dekat hari pernikahan, saya bilang lebih awas ya, gitu. Pada hari-hari di mana sudah mau pemberkatan, saya tanya, bagaimana? Masih suci? Masih kudus? Saya pernah mengatakan kepada pasangannya, ternyata detik-detik dekat pernikahan dia gagal. Tapi kalau dua-duanya sadar minta ampun pada Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan. Tentu tidak sama lagi masuk pernikahan yang masih suci dengan hati begitu senang bahagia, pengantin perempuan masuk ke dalam tempat ibadah untuk diberkati, pengantin pria juga. Jadi itu bukan merupakan upacara saja, tapi Tuhan sendiri, tangan Tuhan memberkati hidup yang seperti ini. Ya, karena itu perhatikan laki-laki yang jadi calon kepala tubuh ini, berikan perlindungan, jangan mengambil yang bukan hakmu. Ya, jangan memakai hidup ini sembarang. Ya, ada orang mati, rusak tubuhnya karena minuman keras. Tahu minuman keras itu alkohol yang berlebihan, ya, anggur yang berlebihan membuat mabuk, rusak, mentalnya rusak, segalanya rusak karena minuman keras sampai mabuk. Salah satu keluarga dekat, dia seorang tentara. Bayangkan sekian puluh tahun, saya belum lahir, dia sudah berpangkat. Sampai saya sudah dewasa, dia meninggal dengan pangkat yang di bawah sekali. Kenapa? Karena mabuk, rusak tubuh, minum minuman keras, pemabuk. Jadi dia seorang tentara. Saya masih kanak-kanak, saya bisa menyaksikan sambil pegang botol minuman, pistolnya ini. Orang pada takut.
minuman keras, pemabuk. Ini merusak tubuh. Bukan hanya tubuh ini, tapi jiwanya, mentalnya. Hindarilah minuman keras. Ya, saya pernah mendoakan seorang pemuda 22 tahun. Rusak karena minuman. Dia punya lever sampai rusak. Dia punya paru-paru berlubang. Karena habis minum, dia pakai sepeda motor masuk. Dia meninggal usia 22 tahun. Badannya bagus. Saya layani. Kurang lebih 15 menit sebelum meninggal, Tuhan beri saya kesempatan melayani dia. Dan dia minta ampun, dia bertobat. Masih ada harapan. Itu karena mamanya berdoa. Ya, anaknya pergi kuliah di tempat lain, di kota lain, dan tidak ada kontrol dari orang tua. Orang Kristen tapi tidak betul. Jadi banyak orang Kristen tidak betul. Maafkan ya. Ini cuma mengingatkan. Ya, asap rokok, nikotin itu masuk. Itu merusak paru-paru. Ya. Saya punya keluarga, matinya kanker paru-paru. Perokok luar biasa. Perokok luar biasa, tidak pernah putus. Hampir tidak bisa ketemu, tidak pernah berhenti. Satu hari bisa berapa bungkus. Itu memasukkan apa? Sesuatu yang tidak bagus dalam tubuh ini, yang miliknya Tuhan. Jadi orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh ditebus oleh darah Yesus menjadi miliknya Tuhan, dia harus menghindari hal-hal yang bisa mengotori tubuh, termasuk dosa, percabulan, perzinan, apa saja. Sebab ini tubuh bukan milik kita. Jaga kesehatan. Ada waktu tidur, tidur. Ada waktu kerja, kerja. Jangan usah sampai begitu rupa. Kemarin saya berjalan bersama istri, pergi belanja keperluan rumah. Saya pikir saya jalan satu kalilah dekat situ, sebenarnya dekatnya kita jalan. Pulang sudah capean. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ini tubuhmu. Harusnya saya jaga. Jangan terlalu capek. Supaya saya bisa memberikan hidup saya bagi kemuliaan Tuhan. Itu cuma capek. Ya, lelah. Apalagi kalau hal-hal yang tidak baik dibuat untuk tubuh ini. Apa tahu untungnya? Saya pernah tanya keluarga saya di Surabaya ini. Ya. Apa untungnya kamu itu? Asap itu kau kasih masuk tubuhmu. Dia bilang cuma apa? Satu hari bisa bungkus-bungkus. Itu ujungnya tidak diisap, dimatikan, itu penuh aspak rokok. Satu hari dia tahu berapa bungkus. Tidak ada gunanya. Kalau kita mau mendapatkan perlindungan Tuhan, karena kita ini tabernakel, tubuhnya Tuhan, perlindungan berlapis-lapis. Jaga ini tubuh. Saya ingat Ibu Fat dengan Pak Yoce almarhum. Waktu mereka bersama kita baru pertama kali datang, mereka dengar firman, mereka maju karena suaminya Ibu Pak Yoce itu kena stroke. Ya, dan jemaat yang bawa ke saya dan saya doakan stroke-nya sembuh. Nah, ketika stroke-nya sembuh,
Dia ikut berjemaat. Satu waktu saya undang, siapa yang mau menyerahkan hidup sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang hidup benar. Orang percaya itu harus hidup benar. Hidup dengan iman disertai dengan kelakuan iman, perbuatan iman. Ya, supaya lepas dari yang lama sama sekali. Wah, suami istri maju, saya doakan. Saja itu lepas dari rokok. Bayangkan tuh Ibu Fat sambil nyanyi katanya, sambil masak. Satu hari bisa habis 2 bungkus. Gitu ya, betul ya? Lepas. Puji Tuhan. Uangnya untuk beli rokok, beli segala macam, bisa digunakan untuk beli apa? Makanan. Lebih berguna. Betul ya? Jangan membelanjakan uangmu, berkatmu untuk hal-hal yang tidak berguna. Puji Tuhan. Jadi kalau kita ini tubuh Tuhan, tabernakelnya Tuhan, kita ini dilindungi oleh Tuhan, berlapis-lapis. Saudara mau dapat perlindungan Tuhan? Ya, kita pulang, kita juga perlu perlindungan Tuhan. Tiba di rumah, kita bekerja, kita perlu perlindungan Tuhan. Itu setiap kali saya keluar rumah mohon perlindungan, masuk rumah terima kasih Tuhan telah sampai di rumah. Ya, inilah orang yang percaya. Semua kita butuh perlindungan. Di pesawat Tuhan lindungi saya tiba dengan selamat. Betul ya? Soal pergi kerja naik sepeda motor, saudara mahasiswa perlu perlindungan? Perlu. Ya. Puji Tuhan. Nah, sebagai orang percaya tubuh Kristus, kita beriman. Orang Kristen yang benar itu imannya dinyatakan dari perbuatan iman. Orang melihat kita. Apa kelakuan kita? Orang lihat, orang menyaksikan. Ya, tidak mudah. Saya ingat ada orang lain lagi bertobat dari minuman, dan dia bilang hari ini yang terakhir. Tidak lagi minum. Dalam nama Yesus, dia pecahkan botol minuman. Ada hamba Tuhan sudah almarhum, hamba Tuhan sudah tua, meninggal. Waktu mudanya belum bertobat, perokok keras dan peminum. Ketika dia percaya Tuhan, lahir baru, dia bilang ini rokok terakhir saya buang. Habis. Dan tidak merokok lagi. Apa yang menguntungkan saudara bagi tubuhmu? Pelihara, makan yang baik, makan jangan berlebihan yang tidak benar dan tubuh tidak masuk ke tubuh ini. Dirawat. Walaupun di dalam panjang umurnya, sehat badannya, ulang tahunnya, tapi kalau dia tidak benar menjaga tubuhnya, mati, tidak panjang umur. Saudara mau semua panjang umur? Tidak ada jawaban. Mau panjang umur? Ya. Mau dilindungi Tuhan? Ini tubuh ini. Kamu sudah dibeli dengan darah harga mahal, bukan milik. Jaga. Tuhan memberkati. Ya. Jadi tudung atau penutup tabernakel itu ada tenda tabernakel, ya, menudungi ruang suci dan ruang maha suci. Itu seperti pakaian, ini pakaian.
Itu sebabnya kita berpakaian. Pakaian itu menutupi tubuh supaya tidak kelihatan ketelanjangannya. Ini tubuhnya Tuhan. Kita harus berpakaian yang pantas. Jangan didapati juga telanjang. Ya. Sekarang ada mode pakaian macam-macam. Buka sini, buka perut, buka semua. Coba saudara perhatikan. Kalau saudara mau lihat orang itu anak Tuhan yang baik, dia pakai pakaian yang sopan. Seperti dikatakan Petrus tadi. Berpakaian berdandang dengan kesopanan. Tidak pakaiannya buruk. Jadi pakaian itu juga menunjukkan bagaimana kita hidup. Cara berpakaian kita, itulah hidup kita. Ya, hidup dalam kekristenan, cara berpakaian menunjuk kepada kelakuan hidup kita sehari-hari bisa dilihat dari cara berpakaian. Tadi sudah dikatakan Petrus berpakaian dengan sopan. Sopan. Berdandang seadanya. Kan kelewat-lewat. Ya. Nah, itulah orang yang percaya. Jadi orang percaya itu adalah orang yang melakukan perbuatan percaya apa yang dipercayai. Iman yang disertai dengan perbuatan, itulah tabernakel Tuhan yang ditudungi, dilindungi. Yakobus 2 ayat 14, tolong dibaca. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Jadi kita ini sebagai orang percaya punya kelakuan percaya itu. Itu tubuh Kristus. Dan inilah tubuh yang mendapatkan apa? Pemeliharaan, perlindungan. Saudara mau diberkati Tuhan. Kalau saya tubuh, kepala yang ngatur, yang merawat, yang memelihara, yang kasih makan, tidak akan kekurangan. Kalau kita kekurangan diizinkan sementara oleh Tuhan, itu sebagai satu ujian. Tapi kalau kita kekurangan terus, berarti kita harus introspeksi diri, apa yang kurang. Jadi iman, ada iman plus perbuatan iman. Tindakan iman sesuai dengan firman. Dan ada orang yang beriman, harus iman disertai dengan perbuatan suci. Jadi orang Kristen itu kelakuannya suci. Ada di ruang suci. Ini adalah tubuh Kristus. Kalau dia bilang saya anggota tubuh Kristus tapi perbuatannya tidak suci, dia bukan orang tubuh Kristus, bukan orang Kristen yang benar. Makanya kita harus punya kelakuan yang suci. Segala yang tidak suci kita lawan, kita tinggalkan. Dulu kita melakukan yang sangat buruk. Sekarang setelah aku mengenal Tuhan, setelah aku dikenal Tuhan, aku meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan. Semua perbuatan yang suci, yang kudus. Itu salah satu tudung dari 4 tudung. Namanya tudung bulu kambing. Kalau saudara sudah baca tadi di Keluaran pasal 25, Keluaran pasal 36, itu ada tudung bulu kambing, itu berbicara tentang kesucian.
perbuatan suci. Baru kita mendapat hak perlindungan. Kita tidur, Tuhan aku serahkan hidupku dalam perlindungan. Ya. Jadi kita harus punya perbuatan suci. Ini orang yang mendapatkan tudung perlindungan, tudung tabernakel, tudung bulu kambing, ya itu hidup kita selain ada perbuatan iman yang disertai dengan kesucian. Itu kekristenan. Oh, bukan hanya kekristenan aku masuk gereja selesai. Tidak, saudara. Oh, aku melayani tapi tidak layak. Tidak ada orang sempurna, saya pun jauh dari sempurna. Tapi kita harus layak. Kalau saya bersalah paham dengan satu saudara, lalu saya melayani, kelihatannya bagus apa? Omong kosong, kata Tuhan. Makanya selesaikan. Selalu hidup dalam perdamaian. Layak. Ya, suami istri dalam perdamaian. Kalau suami dan istri tidak dalam perdamaian, apa yang mau dilayani? Cerita mati. Ya kan Tuhan bilang dalam Matius 5, kalau kamu mau melayani dan kamu ingat sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, pergi dulu berdamai, baru memberikan persembahan. Jadi perdamaian ini sangat penting. Kita lebih dahulu berdamai dengan Allah, baru kita berdamai dengan sesama. Vertikal antara manusia dan Allah kita ini, dan horizontal antara manusia dan manusia. Matius 5, tolong dibaca. Ya. Matius pasal yang kelima, ayat 22 mulai. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ya. Dan siapa yang berkata jahil, Ya. harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, terus Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau melayani, memberi persembahan tubuhmu ya kepada Tuhan, harus layak. Terus dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, ya, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. berdamai dulu, baru pergi melayani. Lalu kembali untuk mempersembahkan itu, persembahanmu. persembahan. Itu ajaran Alkitab. Kalau tidak, kita cerita kosong. Tuhan bilang, aduh, kamu ini sandiwara, Jong. Tahu sandiwara, main tonel, ya kan? Pergi dulu berdamai, lalu kembali memberikan persembahan. Terus Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, ya, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, ya, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, ya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. ya. Kalau tidak berdamai, apa gunanya? Ya, pindah sini, ada juga orang pindah sana, pindah situ. Tapi di sini salah paham, di sana salah paham sama orang, sama gembalanya. Enggak pernah berdamai. Alkitab bilang tinggalkan dulu, berdamai. Ya. Ini ajaran Alkitab, ajaran firman Tuhan. Ada kesucian. Nah, kemudian ada tudung kulit domba jantan yang diwarnai merah. Ini tudung yang ketika berbicara tentang tudung yang tidak punya ukuran. Kalau yang dua itu ada ukurannya tadi yang saya sebut. Tudung tabernakel, tudung bulu kambing. Ya, sekarang tudung kulit domba jantan yang diwarnai merah itu, merah darah. Itu tidak ada ukurannya. Artinya
Kristus dengan tanda darah, ya, dan tanda air melahirkan gereja. Waktu dia ditombak, supaya membuktikan Tuhan Yesus itu mati benar-benar, mati benar-benar. Ya, maka keluar darah dan air dari lambungnya, iganya itu, akibat tusukan tombak. Tanda kelahiran, air dan darah, tanda kelahiran. Seorang ibu yang mau melahirkan anak, ketubang, air ketubang pecah. Habis itu darah, itu lahirnya seorang manusia bayi. Ya, demikian Yesus bergumul dalam kesengsaraan sampai mati. Mati sungguh, bukan mati pura-pura. Yesus yang benar-benar Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, menjadi pribadi yang kedua. Anak dalam posisinya sebagai anak Allah. Dan waktu dia mati di kayu salib, darahnya itu, warna darah tertumpah. Itu kasih Yesus tanpa batas. Itu tidak ada ukurannya. Tudung yang diwarnai warna merah, tudung yang keempat itu tudung kulit lumba-lumba paling atas, itu yang warnanya gelap, hitam. Ini ukuran tidak punya ukuran juga. Jadi ya dua tadi, 1, 2 punya ukuran, yang 3, 4 tidak punya ukuran. Kulit lumba-lumba ini tahan segala cuaca, tahan badai, tahan segala-galanya. Dia tidak punya ukuran tertentu. Kulit lumba-lumba sejenis kulit dari anjing laut. Apa itu? Tebal. Itu badai hujan menerpa. Nah, ini juga berbicara tentang penghukuman. Saudara tahu Tuhan kita kena segala hukuman, ludah, tamparan, ya, dimahkotai duri, ya, sampai sudah mati pun ditusuk. Tapi Zakaria mengatakan, nanti kalau dia datang dalam kemuliaan, orang yang pernah tikam dia menangis merau. Sekarang banyak orang tidak percaya, masa Allah bisa jadi manusia, masa Yesus itu mati, masa Allah kita mati. Memang dia mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Kuburnya kosong. Coba saudara ke sana, ke tanah suci di Israel, kuburnya kosong. Pada hari ketiga, pagi-pagi Maria Magdalena, seorang Maria Magdalena yang dulu dirasuk 7 roh jahat, orang jahat, najis, kotor, segala macam dosa ada di dalam dia. Tapi dia bertobat mengiring Tuhan. Dan orang yang pertama menyaksikan kubur yang kosong itu Maria Magdalena. Kuburnya kosong. Dia tunggu, dia menangis. Tuhan datang, dia tidak tahu kalau Tuhan, dia kira penjaga kubur. Tuhan, kalau engkau ambil mayatnya, kasih sama saya, mayatnya. Mayat. Coba kalau suami saudara meninggal, orang tua saudara meninggal, 1 minggu taruh di rumah, capek kan? Mau dibawa kemana? Ke kubur. Masa mayatnya mau ditinggal di rumah? Gak mau. Tapi orang yang menerima kasih yang tidak terukur ini, kasih yang tidak tahu berapa panjang, lebar, tinggi dalamnya kasih Allah itu, Maria Magdalena yang ditolong oleh Tuhan, dibebaskan dari kejahatan, dari segala kekotoran, dari segala kenajisan, 7 roh najis. Dia pergi ke kubur,
minta mayatnya. Coba. Tapi ketika yang dia kira penjaga kebun itu memanggil namanya Maria, dia lihat, ini suaranya dia kenal. Oh, Tuhanku. Ternyata Tuhannya tidak mati. Tuhan hanya mati secara manusia untuk supaya kita yang memang harus mati dalam dosa tidak mati, tapi hidup oleh karena dia telah mati di atas kayu salib untuk kita. Pergunakan tubuhmu ini, persembahkan, kata Roma pasal 12, sebagai persembahan yang berkenan, jauh dari dosa, jauh dari hal-hal yang mengotori tubuh ini. Narkoba, obat, segala macam narkotika, segala macam yang tidak baik, tidak benar, jangan dikonsumsi. Ini tubuh. Wajib kita menjaga. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, tidak juga berlebihan. Ada orang juga tidak tahu jaga tubuhnya, makan berlebihan. Ya, saya dinasihati dokter, Pak Pendeta, makan ikan saja ya, tidak usah makan daging ya. Oh iya baik, saya patuh. Karena ini untuk menjaga tubuh saya. Ya. Minum air sekarang secukupnya saja ya. Oh ya, terima kasih dokter. Jaga. Kalau saudara sudah jaga, toh Tuhan izinkan, nah, itu lain cerita. Ya. Bersihnya juga harus dijaga. Ya, mandi juga harus jaga bersih badan. Dan tubuh ini dirawat. Apalagi jangan dikotori dengan dosa. Nah, kulit lumba-lumba paling atas itu bicara tentang penghukuman, di mana Kristus sudah menanggung segala hukuman di atas tubuhnya tanpa batas. Sehingga kita ini terlindung. Bukan main. Senangnya saya baca ini. Tudung tabernakel, tenda tabernakel, menudungi kita, melindungi, berlapis-lapis perlindungan Tuhan. Bukan hanya satu lapis, bukan hanya 2 lapis, 4 lapis. Terpujilah Tuhan. Hargai ya hidup ini ya. Hargai tubuh kita. Ya. Jadi yang teratas itu adalah tahan, kuat terhadap badai. Itu Tuhan sudah tanggung semua. Mengaruh daripada semua. Puji Tuhan. Ya, tidak seindah dengan yang tenda lain, itu tenda abu-abu yang paling atas. Tapi itu yang menahan. Ya, menahan segala badai angin kencang. Waduh, senangnya di perlindungan Tuhan. Ya. Kalau kita mau naik pesawat, Tuhan tolong saya tibakan dengan selamat. Ya. Apalagi akhir zaman, dekat kedatangan Tuhan. Ini zaman seperti Nuh. Tahu saudara, zaman ini zaman akhir, zaman di mana manusia seperti zaman Nuh hidup. Kawin mengawin, cerai mencerai. Banyak orang tidak ngerti tentang pernikahan. Pernikahan disiapkan, awalnya semua yang baik, pestanya, segalanya, dan segalanya. Bukannya itu yang terutama. Jaga. Masuk nikah, baik-baik. Sesudah nikah, baik-baik. Itu yang dijaga. Kalau itu yang kita lakukan, bahagia saudara. Anak cucu bahagia. Sebab kita hidup benar dan kudus. Tidak pernah orang benar ditinggalkan.
anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Itu kata Mazmur 37. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Anak cucunya meminta-minta. Tidak. Dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya. Ya, saya itu hidupmu harus benar. Ya, itu ada perlindungan. Mari kita baca dulu. Mazmur 18 ayat 2 dan 3. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, Bukit batu saya, kubu pertahananku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, ya, Allahku, Allahku, gunung batuku, gunung tempat batu. aku berlindung, dia gunung batuku, tempatnya aku berlindung. perisaiku, Iya, tanduk keselamatanku, haleluya. kota bentengku. Iya. Jadi Tuhan itu tempat perlindungan kita. Saudara butuh perlindungan? Butuh. Siapa bilang tidak? Yalah, kita semua butuh. Apalagi mengendarai kendaraan. Kita butuh perlindungan. Dokter bilang sama saya, Pak Pendeta, berhenti menyetir mobil ya. Dia bilang, aduh, seumur. Saya bilang, saya masih boleh. Iya. Nah, jadi kalau saya menyetir mobil di usia lanjut ini, saya selalu bilang, Tuhan tolong saya, lindungi saya. Perlu perlindungan Tuhan? Perlu. Mau jalan suka jalan cepat, mau suka jalan pelan-pelan juga perlu. Jangan traffic lainnya merah masih jalan. Ya. Ya. Amsal 18 ayat 10. Tuhan tempat perlindungan. Berkenanglah kepada Tuhan. Ya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Wah, kita ini untung saja mengenal nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yesus, nama Allah. Kalau saya cuma nama Tuhan, siapa namanya? Kalau saya manusia, punya nama John Joseph, jelaskan. Kalau cuma disebut nama saya sebagai manusia, siapa namanya? Tidak ada. Nama manusia ada. John Joseph, Ronnie, ya, apa Calvin, apa segala macam itu nama. Kalau kita panggil Rudi, wah dia datang. Kalau saudara panggil namanya Allah, Yesus, dia menyahut. Dia menyahut. Engkau Tuhan tempat perteduhan, tempat perlindungan saya. Di waktu kesesakan, di waktu susah, saya perlu dihibur. Di waktu saya dalam keadaan sulit, nafkah hidup saya. Dalam masa kesulitan, siapa tempat perlindungan? Masa pandemi, banyak orang berlindung pada Tuhan. Ya, sekarang pun kita perlu berlindung. Bukan hanya berlindung, dia bukan hanya melindungi. Saya percaya dia sekaligus memelihara kita. Saudara mau dipelihara Tuhan? Ada tanah Goshen, ya, aman di situ. Kalau di negeri Mesir, di dunia lapar, di Goshen itu tidak. Ada perlindungan, ada pemeliharaan. Di situ tempatnya orang Israel ditaruh, Goshen. Saudara dipelihara Tuhan, dilindungi. Diberi makan, tak kekurangan. Berbahagia. Ya, beranak cucu, bertambah banyak. Hiduplah berkenan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.
Saya percaya kalau saudara perhatikan, saudara diberkati, apalagi mau melakukan. Ya, taatilah, lakukanlah. Nanti kita akan melihat kebesaran Tuhan yang berlaku dalam hidup ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kasih yang tidak terukur, bagaikan tenda tudung kulit lumba-lumba, menanggung hukuman. Kasih, Tapi kasih itu menyelamatkan. kasih Yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab aku dan kasih Tuhan tidak pernah bisa diukur. kasih Tuhan, Dia tidak pernah berakhir. kasih yang Menyelamatkan. Kasih Tuhan kasih Tuhan tak berkesudahan. tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, Sebab aku yang kasih itu tudung tenda kulit domba jantan yang diwarnai merah, tidak punya ukuran. Kasih Tuhan tidak punya ukuran. Itu diberikan pada saya dan saudara. Hargai kasih-Nya Tuhan. Berdamai. Datang pada istrimu, datang pada suamimu, datang pada orang tuamu, datang pada anakmu, datang pada saudaramu. Luar biasa kasih Tuhan, firman Tuhan yang menjamin hidup kita bahagia di bumi ini. Kasih Tuhan, amin. Kasih yang menyelamatkan. kasih Tuhan Tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan dan kasih ilahi. Siapa yang merindukan kasih Tuhan? Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih yang sudah selamatkan saya. Kasih yang tidak pernah dapat diukur. Kasih yang tidak pernah berkesudahan. Biar Roh Kudus bekerja sepanjang masa Tuhan. Sepanjang masa
tenda-tenda tabernakel yang menundungi tabernakel dengan ukuran yang tidak ada. Itulah tenda yang diwarnai merah dan kulit lomba-lomba yang menahan segala badai. Seperti Yesus mengalami pukulan, penderitaan, sampai Yesaya mengatakan wajahnya begitu buruk dan tidak bisa lagi dikenal. Tapi justru untuk itu kita diselamatkan. Dan orang yang sakit, bilur-bilur tubuhnya menyembuhkan. Menyembuhkannya bukan hanya luka jasmani, tapi luka hati. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, amin. Kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, Tuhan tak berkesudahan, kasihnya tak ada batas. Bagaikan dua tenda yang atas lagi mentinggal, tidak ada batas ukurannya. Sepanjang, apakah kita tubuhnya, apakah kita tabernakel, Dia kepala tubuh yang bertanggung jawab, melindungi, memelihara kita. Sebabkan aku dan kasih ilahi. Terima kasih Tuhan. Kasih yang menyelamatkan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasihnya Yesus tak berkesudahan sepanjang masa. Tidak ada ukurannya kasihnya Allah. Kasih ini melindungi saya. Aku merindu keagungan kasih ilahi. Oh Rabaya Syakarabaya Lamasakarama. Dan kasih ilahi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabaya Lamasakarabaya Lamasakarabaya Lamasakarabaya. Kasih yang tidak pernah ada ukurannya Tuhan. Ya itu kasih yang diberikan pada saya dan saudara. Jangan sia-siakan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat. Angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kepada kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang, Tuhan memberkati kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.